Pernah nggak kamu bertanya, kenapa orang baik sering terlihat paling lelah? Kenapa yang jujur justru sering disingkirkan? Kenapa yang tulus malah sering jadi korban? Banyak orang bilang, di dunia ini orang baik selalu kalah. Tapi, apa benar orang baik yang kalah? Atau dunia yang salah memperlakukan mereka? Orang baik itu bukan orang yang lemah. Mereka hanya memilih untuk tidak menyakiti. Mereka mengalah bukan karena takut, tapi karena tidak ingin memperpanjang luka. Mereka diam bukan karena tidak mampu bicara, tapi karena tahu tidak semua hal perlu dibalas dengan kebencian. Orang baik percaya satu hal sederhana, kalau aku berbuat baik, dunia akan baik juga padaku. Sayangnya dunia tidak selalu berjalan seadil itu. Di dunia ini yang jujur sering dianggap bodoh, yang sabar dibilang lemah, yang tulus dianggap bisa dimanfaatkan. Ironisnya orang baik sering disakiti, bukan oleh orang jahat, tapi oleh orang yang tahu bahwa mereka tidak akan melawan, karena dunia lebih sering menghargai mereka yang paling keras suaranya, bukan yang paling tulus hatinya. Lebih menghargai yang licik tapi terlihat pintar, daripada yang jujur tapi memilih diam. Lebih menghargai hasil tanpa peduli proses dan luka yang ditinggalkan. Dan di tengah semua itu, orang baik berdiri sendirian, bukan karena mereka tidak punya siapa-siapa, tapi karena mereka terlalu sering mengerti orang lain, sampai lupa memperjuangkan diri sendiri. Sebenarnya orang baik tidak kalah, mereka hanya lelah. Lelah terus memahami, tapi jarang dipahami. Lelah terus memberi, tapi sering dianggap kewajiban. Lelah terus sabar, sampai lupa bagaimana rasanya dibela. Dan saat orang baik akhirnya berubah, saat mereka mulai menjaga jarak, saat mereka tidak lagi selalu ada, orang berkata, "Kok sekarang berubah sih? Dulu kamu baik banget." Padahal yang berubah bukan hatinya. Yang berubah adalah batasnya, karena tidak semua orang layak mendapat akses penuh ke ketulusan. Jika kamu orang baik dan sering disakiti, tolong ingat satu hal penting. Ada perbedaan besar antara menjadi baik dan membiarkan diri diinjak. Dunia sering salah paham. Kebaikan dianggap kelemahan, padahal kebaikan sejati butuh keberanian. Keberanian untuk berkata tidak. Keberanian untuk pergi dari tempat yang terus meremehkanmu. Keberanian untuk memilih dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Kamu tidak egois saat berhenti memberi pada orang yang hanya datang ketika butuh. Kamu tidak jahat saat menjaga jarak dari mereka yang membuatmu lelah, karena kamu tidak berubah buruk hanya karena akhirnya memilih damai. Untuk kamu yang masih memilih baik, meski berkali-kali disakiti, jangan berhenti jadi orang baik, tapi belajarlah jadi orang baik yang punya batas. Kebaikanmu bukan untuk semua orang. Hatimu bukan tempat sampah bagi mereka yang tidak tahu terima kasih. Tenagamu berharga, perasaanmu penting, dan hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan demi orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk hidup dengan damai. Jadi, orang baik selalu kalah? Tidak. Mereka hanya hidup di dunia yang sering lupa cara menghargai ketulusan. Dan suatu hari nanti, kebaikan yang mereka jaga akan menemukan tempatnya sendiri. Dan saat hari itu tiba, orang baik tidak lagi meminta dipahami. Mereka tidak lagi memohon dihargai, karena mereka sudah belajar satu hal penting. Nilai diri tidak ditentukan oleh cara orang lain memperlakukan mereka. Orang baik akan menemukan lingkungannya sendiri, tempat di mana kebaikan tidak dianggap aneh, tempat di mana ketulusan tidak dimanfaatkan, tempat di mana memberi dan menerima berjalan seimbang. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi kebaikan yang tulus tidak pernah benar-benar sia-sia. Dan jika selama ini kamu merasa sendirian, merasa seperti selalu kalah, merasa seperti dunia terlalu keras untuk hatimu, itu bukan tanda kamu salah. Itu tanda hatimu masih hidup di dunia yang mulai kehilangan rasa. Jangan biarkan luka mengubahmu menjadi dingin. Jangan biarkan kecewa mengubahmu menjadi kejam. Tetaplah lembut, tapi jangan rapuh. Tetaplah baik, tapi jangan mudah diinjak. Karena suatu saat, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari semua rasa sakit itu mengajarkanmu cara mencintai diri sendiri tanpa harus membenci siapapun. Dan ketika dunia akhirnya bertanya, kenapa kamu masih baik? Setelah semua yang kamu alami, kamu bisa menjawab dengan tenang, aku tidak baik karena dunia. Aku baik karena aku memilih untuk tidak kehilangan diriku sendiri. Itulah kekuatan orang baik. Bukan pada seberapa banyak mereka mengalah, tapi pada kemampuan mereka untuk tetap utuh di dunia yang sering mematahkan. Jadi jika hari ini kamu lelah, istirahatlah.
Jika kamu terluka, sembuhkanlah. Jika kamu kecewa, jangan menyerah pada kebencian. Karena orang baik tidak pernah benar-benar kalah. Mereka hanya sedang belajar di mana harus menaruh hatinya. Dan mungkin dunia tidak salah sepenuhnya. Dunia hanya belum siap untuk kebaikan sepertimu. Tapi percayalah, bukan berarti kebaikanmu harus disembunyikan. Kebaikan bukan kesalahan. Yang perlu diubah bukan hatimu, melainkan caramu menjaga hati itu sendiri. Tidak semua orang berhak mengetahui seberapa tulus dirimu. Tidak semua orang layak merasakan seberapa dalam pedulimu. Karena sebagian orang datang bukan untuk menghargai, melainkan untuk mengambil, lalu pergi tanpa menoleh. Orang baik belajar dengan cara yang sunyi. Belajar dari luka yang tidak diceritakan. Belajar dari air mata yang jatuh tanpa saksi. Dan dari situ mereka tumbuh. Bukan menjadi keras, tetapi menjadi lebih sadar. Sadar bahwa menolong itu mulia, tapi menolong diri sendiri itu wajib. Sadar bahwa memaafkan itu indah, tapi melupakan batas adalah bentuk menyakiti diri sendiri. Sadar bahwa cinta tanpa keseimbangan hanya akan melahirkan kelelahan. Jika selama ini kamu merasa selalu menjadi tempat pulang orang lain, tapi tidak pernah punya tempat pulang sendiri, maka sekarang saatnya kamu berhenti. Bukan untuk membalas, bukan untuk membenci, tapi untuk menyelamatkan dirimu. Karena orang baik pun berhak lelah, berhak kecewa, berhak berkata, "Cukup." Dan saat kamu mengatakan itu, bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu memilih hidup. Suatu hari nanti, kamu akan dikelilingi orang-orang yang tidak memintamu berubah, tidak memanfaatkan kesabaranmu, dan tidak menguji ketulusanmu. Mereka tidak akan membuatmu merasa kecil karena terlalu baik. Mereka tidak akan menertawakan hatimu yang lembut. Mereka justru akan menjaganya. Kamu akan mengerti bahwa semua rasa sakit yang pernah ada bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengarahkanmu ke tempat yang lebih pantas. Jadi tetaplah berjalan, pelan tidak apa-apa. Berhenti sebentar tidak masalah. Yang penting jangan kembali ke tempat yang sama yang pernah melukaimu. Karena orang baik tidak ditakdirkan untuk kalah. Mereka ditakdirkan untuk menemukan rumah di mana kebaikan akhirnya menjadi bahasa yang dimengerti. Dan jika suatu malam kamu kembali mempertanyakan dirimu sendiri, apakah aku terlalu baik? Apakah aku seharusnya menjadi seperti mereka? Ingatlah ini perlahan-lahan. Dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan orang berani. Tapi dunia sangat kekurangan orang yang tetap memilih baik meski tahu risikonya disakiti. Menjadi baik di dunia yang keras adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Butuh hati yang kuat untuk tetap jujur saat kebohongan lebih menguntungkan. Butuh jiwa yang matang untuk tetap lembut saat kekasaran terlihat lebih dihargai. Dan mungkin selama ini kamu tidak dihargai bukan karena kebaikanmu tidak berarti, tetapi karena kamu menaruhnya di tempat yang salah. Bunga yang indah tidak akan disalahkan karena layu di tanah yang kering. Ia hanya perlu tanah yang mau menumbuhkannya. Begitu juga kamu, berhentilah menyalahkan diri sendiri karena terlalu peduli. Berhentilah merasa bodoh karena terlalu tulus. Itu bukan kelemahan, itu adalah kualitas yang langka. Suatu hari nanti, saat kamu sudah lebih tenang, lebih selektif, dan lebih mencintai diri sendiri, kamu akan melihat perbedaan itu dengan jelas. Siapa yang benar-benar peduli, siapa yang hanya datang untuk mengisi kekosongan, siapa yang layak kamu perjuangkan, dan siapa yang harus kamu lepaskan tanpa dendam. Karena orang baik tidak memerlukan balas dendam untuk merasa menang. Kedamaian adalah kemenangan mereka. Ketentraman adalah hadiah atas semua luka yang pernah ditahan. Jadi jika hari ini kamu masih memilih baik, meski dunia belum adil padamu, tetaplah berjalan dengan tenang. Tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Yang benar akan menemukan jalannya sendiri. Yang tulus akan bertemu ketulusannya. Dan ketika akhirnya kamu sampai di fase hidup di mana hatimu tidak lagi berat, kamu akan tersenyum pelan dan berkata dalam hati, "Aku tidak kalah. Aku hanya butuh waktu untuk sampai pada tempat yang benar-benar pantas untuk kebaikanku." Kamu tidak lagi marah pada masa lalu. Tidak lagi menyimpan dendam pada mereka yang pernah melukaimu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena kamu pantas hidup tanpa beban. Kamu akan mengerti bahwa setiap luka
pernah mengajarkanmu satu hal penting. Siapa dirimu dan siapa yang bukan. Kamu tidak lagi berusaha menjadi segalanya untuk semua orang. Kamu tidak lagi takut kehilangan mereka yang pergi, karena kamu sadar yang benar-benar milikmu tidak akan pergi hanya karena kamu berhenti mengorbankan diri. Orang baik pada akhirnya belajar memilih, bukan memilih siapa yang paling membutuhkan, tetapi siapa yang paling menghargai. Bukan memilih siapa yang paling dekat, tetapi siapa yang paling tulus. Dan saat kamu mulai hidup dengan pilihan itu, hidupmu terasa lebih ringan, napasmu lebih lega, hatimu lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi berjuang sendirian di tempat yang salah. Kamu akan tertawa lagi tanpa rasa curiga. Kamu akan peduli tanpa rasa takut dimanfaatkan. Kamu akan memberi tanpa merasa kehilangan diri sendiri. Itulah saatnya kamu menyadari, menjadi orang baik tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kamu lupa bahwa kamu juga manusia, manusia yang bisa lelah, manusia yang bisa terluka, dan manusia yang berhak untuk dilindungi, terutama oleh dirinya sendiri. Jadi jika dunia hari ini masih terasa berat, peluklah dirimu sendiri. Ucapkan terima kasih karena sudah bertahan. Lestawayusnen, karena orang baik tidak diukur dari seberapa sering mereka mengalah, tetapi dari seberapa berani mereka bangkit tanpa kehilangan hati. Dan jika suatu hari nanti dunia akhirnya belajar cara memperlakukan orang baik, kamu akan tetap berdiri di sana, tenang, utuh, dan damai. Karena pada akhirnya, orang baik tidak pernah kalah. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk benar-benar pulang ke kehidupan yang menghargai mereka sepenuhnya. Dan jika setelah semua perjalanan itu, kamu masih memilih untuk baik, itu berarti jiwamu telah melewati banyak hal tanpa kehilangan cahaya. Kamu tidak lagi baik karena berharap dibalas, tidak lagi tulus karena ingin dipuji. Kamu baik karena itu adalah caramu hidup, caramu menjaga nurani. Di tengah dunia yang sering lupa arah, kini kamu mengerti bahwa kebaikan tidak selalu berarti memberi. Kadang kebaikan berarti berhenti, berhenti menjelaskan, berhenti mengejar, berhenti menyakiti diri sendiri. Demi diterima, kamu tidak membenci dunia. Kamu hanya lebih bijak memilih di mana harus berdiri, kepada siapa harus membuka hati, dan kepada siapa cukup mendoakan dari kejauhan. Karena tidak semua orang harus ikut dalam perjalanan hidupmu. Sebagian hanya singgah untuk mengajarimu betapa berharganya dirimu. Dan sekarang, jika kamu menoleh ke belakang, kamu akan melihat bukan kegagalan, melainkan pertumbuhan. Setiap air mata membuatmu lebih kuat. Setiap kecewa membuatmu lebih sadar. Dan setiap luka mengajarkanmu cara mencintai diri sendiri tanpa mengeras. Jadi orang baik selalu kalah? Tidak. Mereka hanya diuji lebih dalam agar suatu hari mereka tahu di mana harus menetap dan kepada siapa harus berbagi. Jika kamu adalah orang baik yang sedang lelah hari ini, istirahatlah, tarik napas. Kamu tidak sendirian. Tetaplah baik, tapi jangan lupa menjaga dirimu. Tetaplah tulus, tapi berikan hatimu pada mereka yang layak. Karena pada akhirnya, kebaikan yang dijaga dengan kesadaran akan menemukan tempatnya sendiri. Dan di sana, kamu tidak perlu mengalah lagi. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, utuh, tenang, dan akhirnya dihargai.